I'm on it. Take the legs. Okay, we got 1 minute. Oke guys, ketemu lagi dengan Biru Channel yang pastinya bakal nge-review film-film seru. Jadi stay tune terus, let's go. Mari kita awali dengan dua orang yang melakukan pekerjaannya di perusahaan pengiriman uang. Truk mereka pun mulai melaju. Namun di depan ada perbaikan jalan. Dan mereka pun di stop. Namun ternyata bukan perbaikan, melainkan perampokan. Dua orang ini pun disuruh keluar. Dan mereka pun mengambil uangnya. Dan suara tembakan pun terdengar. Dan mereka pun pergi. Sekarang ada seorang laki-laki yang melamar pekerjaan di Vertigo Security, spesialis dalam truk pengangkutan uang lapis baja, dan melakukan pengiriman lintas LA. Inilah dia Patrick Hill. Pihak perusahaan pun mengatakan ini pekerjaan yang sangat berbahaya. Terlebih kami kehilangan 2 penjaga beberapa waktu lalu. 2 orang tewas saat bertugas, juga seorang warga sipil. Sayangnya kami belum bisa menemukan pelakunya. Hill pun dihampiri oleh seorang laki-laki yang bernama Bullet. Bullet pun menjelaskan bahwa dia yang akan melatih Patrick dalam hal menembak, juga tes lainnya. Patrick pun mulai berlatih. Little practice, I'm sure you'll get there. Hasilnya pun tidak terlalu bagus, namun masih bisa masuk. Itu menurut Bullet. In that case, I'll get 3 pounds of rib. $30. How much? $30. Wait for it. You're not supposed to be here anyway. Patrick pun mulai diperkenalkan dengan karyawan di sana. Introduce H. I'll show you locker. Bullet pun memberi kunci lokernya. Namun ada salah seorang yang menghampiri dan mulai mencari gara-gara terhadap Patrick. Dia bernama Dave. Orang-orang di sana pun agak sensitif terhadap karyawan baru, terutama Patrick. Dia pun mulai mendapatkan pistol pertamanya. Setiap orang meremehkan Patrick. Namun tak disangka hari pertama kerjanya pun harus berpasangan dengan Dave. Dave pun bermulut besar, mengatakan, "Kau diam saja biar semuanya baik-baik saja." Patrick pun menuruti apa perintah Bullet. Di dalam perjalanan, Dave pun memberitahu kepada Patrick soal tragedi yang menewaskan 2 orang pekerjanya, seolah-olah agar Patrick ketakutan. Namun Patrick hanya diam saja. Dan mereka pun sampai di depan sebuah bank. Segera melakukan pekerjaannya, mengambil uang dan mengantarkannya. Pop-tarts are not really my cheese and impossible meat. From Paleolithic man. Singkat cerita, pekerjaan hari ini pun beres. Dan mereka bergegas kembali ke markas. Keamanan di perusahaan ini pun cukup ketat. Semua orang harus terlihat, baru mereka bisa masuk. Dave mengatakan kalau dia lebih suka sticky zone, partnernya selama bekerja. Namun Bullet pun bilang, suatu saat kau bakal menyukainya. Bullet pun mengajak Patrick untuk minum dan main biliar. Dia pun minta waktu 2 menit. Dan Patrick pun sekarang berada di depan ID card para karyawan. Dan mulai memperhatikannya.
Mereka pun mulai bermain biliar. Semua orang sedang hangat membicarakan Patrick, dan banyak yang tidak menyukainya karena latar belakang dia yang bekerja di Eropa, termasuk John. John pun menghampiri Patrick dan mengatakan kalau dia akan mentraktir dia minum. Namun Patrick menolaknya dan menawarkan balik untuk mentraktir John minum. Namun dengan syarat dia harus duduk, jangan berada di sampingnya. John pun kena mental dan lekas pergi. I gotta give it to you. First, you take his job. Besoknya dia mengantar uang dengan jumlah $10.000 ke dermaga. Harusnya Bullet sudah kembali dari tadi, namun mereka menunggu cukup lama. Akhirnya Deb pun mengontak Bullet lewat radio, namun tidak ada jawaban. Tak lama berselang, radio pun menyala, dan ternyata Bullet pun disandra. Sontak, Deb mulai panik. Deb pun mau melaporkan ke polisi situasinya dan menjauh dari tempat Bullet. Deb pun bilang mereka tidak perlu 10.000 itu. Mereka mengincar 2,5 juta yang ada di mobil ini. Deb pun benar-benar panik. Patrick pun menenangkannya dan mengatakan kalau dia tidak akan pergi sebelum Bullet kembali bersamanya, dan mulai memberi instruksi kepada Deb, dan Deb mengikuti instruksinya. Mereka pun diarahkan ke tempat di mana Bullet disandra, dan mereka pun mulai diikuti oleh sebuah mobil. Mereka pun mulai berhenti. Mereka meminta Patrick dan Deb untuk membuka pintu mobilnya dan melemparkan uangnya ke mobil penjahat itu. Deb pun masih panik. Patrick pun mengatakan, "Kau cukup tenang saja, biar aku yang mengatasinya." Patrick pun mulai membuka pintu mobilnya dan melemparkan uangnya hingga jatuh. Penjahat itu pun marah. Namun di saat penjahat itu keluar, Patrick pun mulai menghabisinya. Mereka pun dihabisi satu persatu. Dengan santainya Patrick pun maju ke arah mereka. Di sisi lain Deb membantu Bullet. Patrick pun mengejarnya sampai ke lorong dan menembak kakinya. Dia menanyakan suruhan siapa, namun tidak mendapat jawaban, dan dia menghabisinya. Patrick menanyakan kepada Deb, apakah kau tidak buang air di celana? Patrick mulai membuka penutup wajah para penjahat, namun tidak ada yang dia kenal. Setibanya di kantor, mereka pun ditanya oleh pihak kepolisian. Dan sekarang giliran Patrick. Mereka pun menanyakan kejadiannya. Yang mereka tidak mengerti, bagaimana bisa kamu melumpuhkan 6 orang namun tidak ada goresan sedikit pun di tubuhmu. Dengan hasil latihan tembak yang kurang bagus, dengan mengejutkan tembakanmu sangat tepat. Mereka pun menunjukkan rekaman CCTV dari penyergapan truk uang Portico sebelumnya. Dan Patrick pun melihatnya dengan sangat fokus. Dan dia menjawab tidak mengetahuinya. Dan mereka selesai dengan pertanyaan itu. Patrick keluar bertemu pimpinannya. Dia berniat memberikan Patrick istirahat. Psikiater menyarankan pegawai ditarik dari tugas lapangan selama sebulan setelah orang tersebut melakukan pembunuhan. Namun Patrick pun menjawab kalau aku baik-baik saja. Yang punya perusahaan pun datang dan mengucapkan terima kasih kepada Patrick atas apa yang telah dia lakukan. Dia pun mengatakan kepada atasan Patrick, orang seperti dia harusnya sudah ada dari dulu. Harusnya kau menaikkan jabatan dia. Malamnya Patrick kedatangan seorang perempuan. Dia pun memberikan berkas dan informasi. Berkas personil Portico, foto keluarga Dana, dan hasil otopsi. Dan Patrick pun mempelajarinya. Besoknya Patrick mulai bekerja seperti biasanya. Dan sekarang semua orang hormat kepada Patrick. 3 bulan pun berlalu. Seperti biasa mereka mulai melakukan pengiriman. Yang bertugas hanya Bullet dan Patrick. Saat sedang berbincang, sebuah sepeda motor pun menghalanginya dan mulai menembaki kaca mobilnya dengan cat, hingga semua pandangan pun tidak terlihat. Ya, dan ternyata terjadi lagi sebuah perampokan. Bullet pun mencoba mencari bantuan, namun gas beracun mulai menyebar dan mereka pun keluar dari mobil. Ketika Patrick keluar, para penjahat pun langsung berlarian dan tidak jadi untuk merampok. They just walked away.
Dan ternyata perampok itu mengenali Patrick. Patrick pun menjelaskan semuanya kepada atasannya. Dan dia pun mulai curiga sama Patrick. Namun tidak dengan pemilik perusahaan yang sangat berterima kasih kepada Patrick. Why are you so cynical? Di saat Patrick akan absen untuk pulang, seorang perempuan menghampirinya. Inilah dia, Dana, dan mengajak Patrick untuk minum. Di sisi lain, Bullet dan Deb sedang berbicara. Bullet pun mengatakan tentang kejadian saat perampokan. Seolah para perampok itu mengenali Patrick, namun dalam pandangannya bukan melihat polisi. Mereka seperti melihat roh kegelapan. Bullet pun yakin dia bukan polisi. Deb merasakan ada yang tak beres di saat di hari pertama dia bekerja. Sekarang Patrick menyuruh Dana duduk. Mulai membuka kotak yang berisi uang dan berkas-berkas. Patrick pun menyuruh Dana untuk menjelaskan semua ini. Namun Dana tidak mau. Patrick pun mulai menanyakan dengan serius. Dana mulai menjelaskan, $125.000 itu uang pensiunku dari hasil mencuri yang ada di troli. Patrick pun mengatakan, "Oke, uang pensiun ini milikmu. Namun jika kau tak memberitahu sesuatu yang ingin aku ketahui, di meja itu adalah foto kedua orang tuamu yang diambil seminggu lalu. Aku memiliki kontak-kontakmu dan aku tahu siapa aja yang kau sayangi. Apa kita saling mengerti?" Dana pun mengangguk. Kita kembali ke 5 bulan yang lalu, di mana Patrick dan anaknya sedang berbincang. Mereka pun keluar untuk mencari makan. Tak lama berselang, Patrick pun menerima telepon dan menyuruh anaknya untuk mengambil jaket di dalam. Ternyata yang menelepon adalah Mike, anak buahnya. Patrick pun menjelaskan bahwa Doggy anaknya sedang berlibur di sini. Namun Mike memohon, harusnya anak buahnya yang mengerjakannya. Namun anak buahnya mengalami kecelakaan. Mike pun menjelaskan, aku sedang di luar kota dan Mogi sedang mengawasi depot. Kalau kita batalkan, kita akan kembali ke 3 bulan pengintaian. Mike pun menjelaskan, dia hanya ingin tahu truknya belok ke kiri atau ke kanan. Mike pun mengetahui posisi bosnya tidak jauh dari lokasi. Tidak akan ada bahaya. Akhirnya Patrick membantu Mike dan dia melintas depan gerbang portiko. Dia pun mengatakan kepada anaknya untuk membeli makanan sebentar dan menyuruh Doggy menunggu di mobil. Dan Patrick membeli makanan yang berada di sebelah gerbang portiko, menunggu truk portiko melintas untuk memberitahu kepada Mike ke arah mana truk itu melintas. Dan Patrick memberitahu Mike kalau arah truknya ke sebelah kanan. Disinilah tragedi itu terjadi. Anaknya Patrick tidak sengaja melihat perampokan itu. Dia pun disuruh keluar. Dia mulai menelpon ayahnya, namun tidak tersambung. Naas saat Patrick akan kembali ke mobil, anaknya pun ditembak di depan matanya. Begitu juga Patrick. Dia pun dihujani peluru. Patrick terbangun dari komanya. Dia terus membayangkan kejadian waktu itu dan menanyakan anaknya Doggy. Dan anaknya Patrick tewas. Dan sekarang Patrick berbicara dengan mantan istrinya, yaitu ibunya Doggy. Dia pun mengatakan, dia mengagumimu dan terobsesi olehmu. Mantan istrinya tetap menyalahkan kalau dia yang membunuhnya. Dan dia pun mengatakan, kau memang bajingan yang kejam. Sekarang Patrick bertemu dengan temannya dan mulai mencari tahu siapa yang membunuh anaknya. Ternyata yang merampok itu bukan kelompok Patrick. Dan Patrick akan mencari tahu dengan caranya. Mike pun merasa bersalah atas kejadian itu. Dan Brandon mengatakan, Doggy itu anak satu-satunya bos kita. Dan Mike pun mengatakan kita harus bertanggung jawab. Dan mereka pun menghadap bosnya.
Dan Mike mengatakan, kami semua sayang Doggy dan kami sangat bersimpati. Ini sebuah tragedi. Patrick pun mengatakan, aku ingin tahu siapa yang menarik pelatuknya dan aku butuh wajahnya. Mogi pun menjawab, kami tak melakukan yang lainnya bos, selain berusaha temukan jawabannya. Dan korban pun mulai berjatuhan. Mereka pun mengatakan kepada Patrick, kita sudah kehabisan nama. Kami sudah mengerahkan jumlah waktu, uang, dan usaha yang besar. Patrick pun menjawab, tidak cukup bagus. Patrick pun mengatakan, kau memulai dengan bilang akan melakukan apa saja. Tapi yang aku dengar adalah kau berpikir sudah melakukan semuanya. Dan mereka pun bilang, dimengerti. Anak buah Patrick pun terus mencari siapa pelakunya. Kali ini mereka mendatangi seorang pria yang sedang tidur. Dan mereka membawanya. Inilah dia Jerome, orang selanjutnya yang akan diinterogasi. Mike pun melaporkan kepada bosnya kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Patrick mulai menghampirinya dan mengatakan, kau akan tetap memberikan nama, bukan untuk nyawamu, tapi untuknya. Dan akhirnya Jerome memberikan sebuah nama, yaitu Gacy bersaudara. Dia menjelaskan, jika ada seseorang, mereka orangnya. Hal-hal suram, perampokan, perdagangan manusia, dan pembunuhan. Ia juga berbicara tentang mobil lapis baja. Dan Patrick menyuruh Mike untuk memberi dia $200.000 dan taruh kunci di mobil. No, I'm not. It's involved. Mike pun mulai lelah dengan keadaan ini. Dan dia mulai masuk ke dalam sebuah gudang. Ternyata gudang ini adalah tempat perdagangan manusia. Mike pun menanyakan kepada Mogi, dan dia mengatakan, bukan mereka orangnya. Mike pun menyuruh dia untuk melaporkan kepada bos. Dia pun mengatakan, mereka emang makhluk kotor, namun mereka bukan orangnya bos. Dan bos besar pun mengambil tindakan dan menghabisi mereka. Mike menghampiri Patrick di dalam mobilnya. Dia pun meminta izin kepada bosnya untuk berbicara. Dia pun mengatakan, menurutku sebaiknya kita tidak melakukan ini lagi. Aku sangat mengerti keadaanmu. Kau sedang tidak bisa berpikir jernih. Dan kau butuh istirahat, bos. Kita tidak bisa terus menangani bisnis seperti ini. Ini pasti pekerjaan orang dalam. Bosnya pun mengatakan, tak seharusnya aku melibatkanmu. Aku akan kembali ke London untuk sementara waktu. So your mom's Irish. Ternyata bos besar membuat identitas baru yang dibantu oleh Christy, yang berganti nama menjadi Patrick Hill, kewarganegaraan Irlandia. Dia pun tamat kuliah, catatan medis dan kriminal yang bersih, dan riwayat kerja di Delta Orange Security selama 11 tahun, dan memiliki izin untuk sebuah pistol. Patrick pun meminta satu hal lagi, semua data karyawan Portico. You sure that's a good idea? Security was impressive. Family? Kita awali lagi di mana Patrick mulai melamar ke Portico. You ain't much for talking, are you, Mary? Sedikit demi sedikit mencari informasi, sampai menemukan semua datanya. Sekarang kita berada di sebuah sekelompok orang. Mereka semua adalah mantan prajurit yang pernah bertugas di Afghanistan. Dan sekarang kondisi mereka semua dalam keadaan tidak bekerja. Mereka mulai merampok orang yang pernah bekerja bersamanya, yang sekarang sukses menjadi bos minyak. Tak cukup sampai di situ, mereka pun mulai merampok orang yang lainnya. Namun keuangan mereka masih belum cukup. Dan mereka pun mulai mencoba merampok truk lapis baja pengiriman uang. Dan mereka pun berhasil meraup uang $1 juta. Namun mereka rasa uang segitu pun tidak cukup untuk mereka. Di hari ulang tahun Jack, pemimpin mereka, Jack pun akan memberi kado kepada teman-temannya,
yaitu merampok truk pengiriman uang lagi. Dengan uang total di dalamnya $6 juta. Jack pun mengatakan, hambatannya pasti signifikan. Waktunya sekitar 6 minggu untuk pelatihan dan pengintaian. Namun kita punya orang dalam yang bisa diandalkan. Dan mereka pun mulai bergerak. Dan kita kembali ke tragedi perampokan yang menewaskan anaknya Patrick, yaitu Doggy. Inilah yang terjadi dilihat dari perspektif mereka. Ternyata di saat mereka melakukan aksinya, satu orang petugas melawan. Yang menangani mereka adalah Jan, orang yang temperamental. Akhirnya Jan pun menembak kedua petugas itu. Begitupun anaknya Patrick, Doggy, ikut menjadi korban. Begitulah tragedi itu terjadi. Sekarang mereka pun berkumpul kembali. Jack pun agak sensitif terhadap Jan atas penembakan yang dilakukannya. Mereka membicarakan tentang dana pensiun. Untuk hadiah yang lebih besar, juga resiko yang lebih besar. Jack pun mengatakan, kita tidak merampok truk uang lagi, namun kita akan merampok semuanya. Kita akan merampok depot di saat Black Friday. Nominalnya hampir $150 juta. Di sisi lain, di markas depot Fortico, semua karyawan sedang sibuk untuk menyiapkan hari Black Friday besok, di mana hampir semua uang terkumpul di sana. Dan pejat itu pun lagi melakukan strateginya. Dan harinya pun tiba. Ada sekitar $180 juta yang akan masuk hari ini. Dan mereka pun mulai bergegas. Singkat cerita, Patrick dan Bullet pun sudah mengambil uangnya dan mulai menuju arah pulang ke depot. Dalam perjalanan, Bullet mulai menceritakan kepada Patrick siapa dia sebenarnya. Bullet pun cerita kalau dia punya teman dan sering membantu mereka. Dia membantu mereka memasuki permainan mobil truk lapis baja. Namun Patrick pura-pura tidak mengerti. Bullet meneruskan ceritanya. Dia memberitahu temannya truk mana aja yang bisa diserang. Dan mereka pun menyerang. 2 penjaga yang tewas itu diperlukan. Namun anak itu sangat disayangkan. Bullet pun mengatakan kepada Patrick, pistolnya tidak berpeluru dan teman-temannya tidak akan membunuhnya asalkan dia menurut. Bullet pun mengatakan kalau dia bakal merampok depot hari ini. Patrick pun menanyakan apa imbalannya untukku. Bullet pun menjawab, nyawamu. Bullet pun menuju ke sebuah gedung untuk menjemput temannya. Dia pun mematikan kameranya. Gama pun melihat kameranya tidak berfungsi dari kantor. Dan Bullet pun menjawab, sedang memperbaikinya. Mereka merencanakan semua ini dengan sangat matang. 8 minggu pengintaian dan perencanaan. Dan teman-teman Bullet pun mulai masuk ke dalam truk. Dan mereka mulai berjalan. Mereka pun tiba di gerbang depot dan mulai masuk bersama teman-temannya. Gama pun membuka gerbangnya. Dan mereka mulai keluar dari truk lapis baja. Menyandra Patrick, Dave, dan bosnya. Bullet pun pura-pura menjadi Sandra dan mulai berjalan ke gerbang utama. Namun alarm dinyalakan. Mereka yang di dalam mulai tahu keadaannya. Bullet pun dijadikan alasan agar mereka mau membuka pintunya.
Namun mereka malah mengambil senapan mesin, dan perang pun tidak terelakkan. Mereka mulai meledakkan pintunya dan mulai masuk ke dalam. Para penjaga pun terus melawan dengan menembakinya. Namun kostum yang mereka pakai sangat tangguh. Semua kebal terhadap peluru. Namun begitu pun ada temannya yang terkena tembakan. Dan korban pun mulai berjatuhan. Mereka mulai mengambil uangnya. Polisi pun mulai bergerak, namun semua tidak bisa masuk karena perencanaan mereka yang sangat matang. Dana dan temannya pun akan mencoba melawan. Di saat teman Dana menembak, Patrick pun mulai menghajar musuhnya. Patrick pun menghabisinya. Membebaskan Deb dan bosnya. Kostum perampok itu dipakai Patrick. Dan Patrick memasukkan HP ke dalam tas yang berisi uang. Dan salah satu dari mereka melihat, mengejar Patrick dan langsung menyerangnya. Untungnya Patrick bisa menghabisinya. Deb pun kaget. Ternyata Patrick yang ada di hadapannya. Di sisi lain, Bullet meminta pistol kepada temannya. Namun Bullet malah menghabisi mereka semua. Patrick pun mencoba menyerang mereka semua dan dibantu Deb. Namun tiba-tiba Bullet datang di sebelahnya dan langsung menembaki Patrick. Bullet pun memanggil Deb dan menghabisinya. Mereka pun pergi membawa truk yang berisi uang. Dan Jan pun melihat Patrick yang tergeletak di lantai. Mereka terus berlari dari kejaran polisi. Namun semuanya sudah terencana dengan matang. Mereka pun masuk ke dalam sebuah gedung. Dan polisi tidak bisa masuk. Sekarang tersisa 3 orang, Bullet, Jan, dan bosnya Jack. Namun Jack terluka parah. Dia tahu gelagat Jan dan mengeluarkan pistol. Namun Jan sangat licik. Kembali menghampiri bosnya dan menghabisinya. Things happen to men when they smell that. What do you mean he's not coming? Mereka pun tinggal berdua dan terus menjalankan rencananya. Bullet pun berencana menghabisi Jan. Namun Jan lebih cepat. Dan Bullet pun tewas. Akhirnya yang tersisa cuma Jan, membawa uang 180 juta dolar. Dia pun pergi tanpa ada polisi yang tahu. Sekarang Jan merayakan kemenangannya sendiri. Namun tak lama berselang, terdengar suara handphone berbunyi. Jan pun mencari tahu. Ternyata handphone tersebut berada di tas uangnya.
You can answer it. Dia pun kaget melihat Patrick ada di belakangnya. Patrick pun masih hidup, karena Patrick memakai kostum mereka. Read this. Patrick melemparkan hasil otopsi mayat anaknya. Bullets A1 and A2 enter the right lung, liver. B2 ruptured the C1 and C2. Jen pun mulai teringat kejadian waktu membunuh anaknya. Patrick pun mulai menembak. Organ mana saja yang mengenai anaknya? Hati, paru-paru, limpa, dan namanya Doggy. Oke, thank you buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Biar aku semangat membuat video seperti ini lagi. Thank you.